Salam saudara-saudaraku, pada hari ini, siang ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Get Prepared in Every Moment. Hidup dalam kasih karunia dan kebaikan Allah setiap saat. Di dalam Yakobus 4 ayat 3. Namun saya akan mempersingkat dulu khotbahnya tanpa mengupas ayat-ayat Alkitabnya. Yang pertama, kemuliaan kasih karunia Allah dan kebaikannya setiap saat berawal dari penciptaan dan tujuan Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia dan menerima kasih karunia Allah setiap saat. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Mazmur 5 ayat 12. Ya. Mazmur 145 ayat 9 mengatakan berisikan tentang kemuliaan Allah dalam penciptaannya. Namun karena dosa kejatuhan manusia akibat dosa amat teologi, dosa memisahkan manusia dari Allah dan membuat kita tidak layak menerima kemuliaannya. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Dan ditegaskan di Roma 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu menjadi jurang pemisah untuk menerima kemuliaan Allah. Tapi kabar baiknya dinubuatkan tentang Allah yang menyediakan penebusan, soteriologi kasih karunia Allah melalui Yesus menyelamatkan kita sebagai anak domba Allah, memulihkan kita setiap saat. Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus di Golgota di Perjanjian Baru. Ya, Yesus adalah sang kasih karunia. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia diberikan kepada orang yang berdosa yang tidak layak. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Titus 2 ayat 1 sampai 17. Yang keempat, hidup dalam kasih karunia setiap saat. Sanctification. Dipanggil kita untuk bergantung kepada anugerahnya kasih karunia-Nya setiap aspek kehidupan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Galatia 2 ayat 20. Kita hidup bukan kita lagi, tetapi Yesus dalam kita. Hidup kita menjadi baru karena Yesus adalah gembala yang baik yang menuntun kita kepada padang yang berumput hijau. Filipi 4 ayat 6 dan 7 tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Tapi kabar baiknya, keselamatan dari Allah diberikan untuk kita secara cuma-cuma. Ya. Oleh kasih karunia Allah kita diperdamaikan, dibenarkan, diangkat menjadi anak-anak Allah.
Roma 5 ayat 1, Yohanes 1 ayat 12. Biblika, teologi Alkitabiah, inspirasi otoritas firman. Firman Allah yang benar, menuntun kepada kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Tentang penyelamatan kasih karunia Allah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Kasih karunia yang kita miliki masih ada sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, menuntun kepada ketaatan. Saint Agustinus mengatakan, bukan engkau yang memulai, tetapi dialah Allah yang adalah kasih karunia. Lebih dahulu memulai kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah bukan hanya menghapus kebebasan, tetapi menyembuhkan, memulihkan. Kasih yang bebas mengasihi sesuai kehendak Allah. Ya, setiap napas yang masih kita hidup, masih kita alami, miliki, adalah tanda kasih karunia Allah. Kita harus hidup dalam ucapan syukur dan ketaatan. Saint Ibrahim dari Silem, ya. Saint Basilius Agung mengatakan kasih karunia Allah adalah bantalan Allah yang Allah berikan kepada kita manusia yang tidak layak, agar menjadi layak untuk menerimanya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri oleh usahanya, perbuatannya sendiri, tetapi oleh kemudahan Allah semata. Saint Chrysostom apa yang menjadi kesimpulannya? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Wahyu 22 ayat 1. Maka hiduplah setiap momen dalam favor Allah hari ini, esok, dan selamanya. Kiranya renungan firman yang singkat ini meneguhkan, menguatkan kita semua. Amin.